lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah. Seorang ulama pernah ditanya tentang afdoliyah nasab dan afdoliyah ahli ilm, tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm. Maka Ibnu Hajar beliau ini mengatakan bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah, ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang habib yang gila, habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah, ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Makin lama makin terungkap saja doktrin ngawur dari oknum Habib. Apakah Anda masih percaya dengan doktrin seperti video di awal tadi? Penceramah yang nampaknya seorang Habib itu bilang kalau Habib gila lebih utama daripada orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu di sini siapa maksudnya? Ya tentu saja ulama, kiai yang bukan dari kalangan Habib. Dan doktrin itu begitu memaksakan agar orang awam percaya pada Habib, agar orang menghargai Habib, agar orang mencintai Habib, dan agar orang melayani Habib meski Habib itu gila sekalipun. Ini kan sudah tidak masuk logika waras manusia. Orang gila dibilang lebih utama daripada orang cerdas. Ini maksudnya bagaimana? Ya Allah ya Tuhanku, kenapa di Indonesia ini ada penceramah yang model begini? Habib yang gila dibilang lebih utama dari ahli ilmu. Maka makin kesini semua makin terungkap, semua makin terkuat. Ternyata benar kata orang di media sosial itu, ada Habib suka bicara ngedabrus. Kan jelas orang gila itu dijelaskan oleh para ulama bahwa mereka itu tidak punya kewajiban melakukan ibadah. Sebab apa? Ya sebab otaknya konslet, otaknya tidak berfungsi lagi. Nah kalau otak tidak berfungsi kan tidak bisa melakukan niat. Niat melakukan ibadah kan salah satunya harus sadar diri, sadar sedang atau akan melakukan sesuatu, tidak dalam keadaan linglung, apalagi dalam keadaan gila. Nah kalau orang gila otaknya tidak berfungsi kan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Namanya juga gila. Tapi yang dimaksud di sini gila beneran loh, bukan gila hormat, gila pangkat, gila jabatan, gila kehormatan, apalagi gila sanjungan dan pujian, bukan. Tapi ini benar-benar gila, paham ya? Kalau soal gila jabatan, gila sanjungan, dan lain sebagainya, itu kan gila buatan. Gila dalam keadaan sadar, cuma tidak bisa mengendalikan keinginan sehingga dikatakan gila. Lah gila yang dimaksud penceramah tadi adalah gila yang sebenar-benarnya gila. Dan orang gila karena tidak ada kewajiban menjalankan ibadah di dunia, ya berarti kita juga tidak tahu punya pahala atau tidak. Kita juga tidak tahu nanti tempatnya itu di surga atau di neraka. Semua itu terserah Tuhan. Jadi kalau kita cermati video di awal tadi, isinya sangat berbahaya. Orang yang awam agama akan mengiyakan saja tanpa pikir panjang, akan melaksanakan perintah si penceramah tadi, menghormati Habib gila, melayani Habib gila, dan lain sebagainya.
Jadi ya seperti itulah yang terjadi di negara kita saat ini. Para habib memang lagi panik. Berbagai cara dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada mereka. Berusaha mengambil simpati masyarakat dengan cerita atau dongeng yang memang tidak masuk akal. Tapi kalau saya sih tetap memilih ahli ilmu daripada habib yang gila. Karena apa? Karena ahli ilmu atau kiai atau gus atau siapapun itu yang kini memiliki pesantren dan mengajarkan ilmu agama, mereka ini adalah kebanyakan keturunan Wali Songo. Memang tidak semua, tapi kebanyakan iya. Siapa Wali Songo itu? Mereka itu para pendakwah di Nusantara yang sudah ada 500-an tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih. Dan para Wali Songo ini adalah dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Hasan dan jalur Husain. Jadi tidak salah kita mencintai dan dekat dengan mereka. Sudah alim, baik hati, tidak sombong, keturunan Nabi lagi. Kurang apa lagi? Sementara kalau para habaib ini kan selama ini masih diragukan silsilahnya dan dinyatakan terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya mereka bukan cucu Nabi sebagaimana yang mereka deklarasikan selama ini. Lalu cucu siapa mereka ini? Ya, mereka ini adalah cucu Ba'alawi.